Kamu sering merasa lemes seharian, rasanya tenaga itu tidak ada. Padahal kamu belum banyak ngapa-ngapain ya. Kamu baru kerja 1-2 jam, tapi rasanya kayak nggak tenaga, mau rebahan aja, mau boring aja. Gitu. Oke, welcome back to Tanya Dr. Ahmad Channel. Di sini kita akan membahas masalah kesehatan dan juga produktivitas. Oke, yang pertama adalah tidur yang cukup. Teman-teman, pastikan tidur teman-teman cukup. Untuk kita memiliki performa yang baik, untuk kita fit seharian, untuk kita memiliki tenaga yang banyak, kita perlu istirahat cukup. 7-8 jam, minimal sekali 6 jam. Ya, kenapa? Karena hal tersebut penting untuk recovery tubuh kita. Seperti ini contohnya. Nah, contohnya kita teman-teman bawa sepeda motor nih, sepeda motor ya. Apapun sepeda motornya, nah kita bawa sepeda motor cuma seharian tanpa ada istirahat, nggak ada berhenti 4-5 jam, 6 jam, 8 jam, pasti sepeda motor kita panas dan performanya kurang baik. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau kita tidur kurang, pasti tubuh kita tuh kurang fit, rasanya lelah aja. Nah dokter, saya tidurnya malam nggak tidur sampai subuh, saya tidurnya siang, pagi sampai siang atau siang sampai sore, itu gimana? Beda nggak? Beda sekali. Jadi kalau kita tidur malam itu ada hormon namanya melatonin. Melatonin itu dapat membuat kita ngantuk dan kita bangun pagi segar. Tapi kalau kita misalnya tidurnya pagi ke siang atau siang ke sore, nah hormon melatonin tidak terbentuk. Yang terbentuk adalah hormon-hormon seperti kortisol, hormon-hormon jahat. Hal tersebut membuat kita kalau kita tidurnya pagi ke siang, pasti badan kita nggak enak. Tidak seperti kita tidur tuh malam ke pagi. Kalau kita tidur malam ke pagi, rasanya badan segar, rasanya tenaga tuh ada. Tapi kalau dari tidur begadang seharian, malah 1 malam begadang, terus kita tidurnya pagi sampai sore atau siang sampai sore, rasanya badan pegel-pegel, nggak nyaman. Kenapa? Gara-gara hormon untuk recovery tidak terbentuk dengan baik. Jadi teman-teman usahakan tidur malamnya cukup. Dokter, tapi kalau saya misalnya dinas malam gimana? Ya sesekali kalau dinas malam coba lagi, nggak ada masalah. Tapi usahakan jangan tiap hari kurang tidur, oke? Yang kedua, teman-teman usahakan minum air putih lebih kurang 2 liter sehari. Tapi gini ya teman-teman, untuk orang yang beraktivitas di luar rumah seperti lapangan ya, atau atlet yang lari banyak ya, atau orang yang pekerja keras lah seperti bangunan, itu kebutuhan airnya beda lagi, bisa sampai 2,5-3 liter makan lebih ya. Seperti pelari yang pelari maraton ya, itu mereka kadang-kadang nggak hanya cukup air putih aja, kadang-kadang diperlukan juga cairan-cairan elektrolit tertentu untuk memenuhi kebutuhan garam dan juga cairan tubuhnya. Jadi kenapa air penting? Air ini fungsinya salah satunya adalah sebagai zat membuang kita seperti buang air kecil, keringat, bahkan kita napas saja, contoh kita berkaca gitu, itu kan ada apa ya, embun-embun air ya, itu adalah salah satu pembuang racun tubuh kita. Jadi kalau kita kurang minum air, kurang baik sekali. Dan satu lagi, organ tubuh kita juga tidak bagus kalau kita kurang minum air. Jadi teman-teman jangan lupa minum air yang cukup. Tapi minum airnya perbanyak pagi, siang, sore. Malam jangan terlalu banyak. Kalau kita minum air malam terlalu banyak, kita sulit tidur satu malam. Kenapa? Kencing terus. Dan kalau kita malam minum air terlalu banyak, yang ada ginjal kita kurang sehat. Kenapa? Karena kita malam tidur nggak mungkin kita langsung bangun, pasti kita nahan kencing dulu 1 jam, 2 jam, 3 jam baru kita kencing. Nah jadi ada delay, ada tertahan kencing agak lama, itu kurang bagus. Jadi perbanyak minum airnya pagi, siang, sore ya. Yang kedua teman-teman, nutrisi yang baik. Nah ini saya pengen suka banget bahas ini. Jadi teman-teman, kita makanan kita tuh kita jangan sembarang makan. Di sini kita banyak banget saya lihat kita over mengkonsumsi karbohidrat. Contohnya kita misalnya makan nasi campur mie instan, tambah lagi kentang, nah itu nggak bagus. Jadi kentang, mie sama tadi nasi itu 3 karbohidrat. Nasi itu karbohidrat. Jadi kalau nasi campur pakai mie instan, pakai kentang itu nggak bagus. Kenapa? Over karbohidrat. Kalau kita terlalu banyak makan karbohidrat, setelah itu makan donat lagi. Yang ada kita over karbohidrat, maka gula dalam darah kita tuh bakal naik banget. Efeknya tubuh kita, pankreas kita menghasilkan insulin. Insulin bekerja maksimal untuk menurunkan gula darah kita.
lama-lama pankreas capek, lama-lama insulinnya diproduksi kurang baik dan juga jumlahnya kurang, terkenal kita diabetes. Jadi teman-teman, kita jangan asal makan. Makan boleh makan apa semua, tapi jangan terlalu monoton. Contohnya, jangan hanya perbanyak karbohidrat. Karbohidrat perlu secukupnya, perbanyak makan ikannya, tahu tempenya, ayamnya, buahnya, sayurnya. Jadi seimbang. Dokter, bagaimana dengan lemak? Lemak kita butuh. Jadi ya jangan total kita tidak makan lemak, karena untuk produksi hormon apa semua segala macam diperlukan juga lemak. Ya, pelarut vitamin diperlukan juga lemak. Ya, jadi lemak boleh, lemak-lemak sehat tuh seperti alpukat, kacang-kacangan ya. Goreng-goreng dokter gimana? Boleh secukupnya, jangan terlalu banyak. Kalau bisa minyak goreng 1 kali 2 kali pakai, buang. Ya, jadi nggak terlalu meningkatkan kolesterol kita. Yang selanjutnya lagi, olahraga. Teman-teman gimana olahraganya? Dari WHO disarankan kita olahraga 3-5 kali per minggu ya. Jadi olahraga yang disarankan apa dokter? Apa aja boleh ya, tapi saran saya usahakan kardio. Kardio itu dapat berupa jalan, jogging, bersepeda, apa aja bisa ya. Nah, kalau misalnya dokter saya nggak mau olahraga di luar rumah nih, apalagi teman-teman banyak introvert ya sekarang ya. Itu gimana? Nggak mesti olahraga itu di luar rumah, dalam rumah juga bisa. Misalnya teman-teman, kita olahraga dalam rumah, dari ruang tamu ke dapur, dari dapur ruang tamu jalan santai. Hal tersebut dilakukan misalnya selama 20 menit, udah cukup. Nggak mesti olahraga itu terik matahari jam 12 siang, nggak mesti. Malah kalau kita terlalu siang panas banget olahraga, kita bisa terkena kanker kulit. Kalau olahraga pagi, jemur matahari pagi boleh ya. Nah, jadi olahraga dimanapun boleh, nggak mesti kita ke lapangan bola, nggak mesti kita ke GBK untuk olahraga. Kalau bisa ya bagus, tapi kalau nggak, cukup dalam rumah juga bisa ya. Boleh juga ditambah dengan mengangkat beban, kalau mampu boleh, nggak ada masalah, biar muscle otot kita juga bagus. Yang selanjutnya, teman-teman jangan lupa jaga kesehatan mental, kurangi menggunakan gadget berlebihan. Apalagi teman-teman kalau mau tidur malam, usahakan 1 jam atau minimal 30 menit sebelum tidur gadgetnya dimatikan. Karena gini ya teman-teman, kalau misalnya kita malam kita menghidupkan handphone, layar handphone tuh walaupun kita udah buat mode gelap, tetap dia juga ada cahayanya. Cahaya itu menghambat pembentukan melatonin dalam tubuh kita. Melatonin tadi adalah salah satu hormon yang membuat kita ngantuk. Jadi usahakan 1,5 jam atau 1 jam sebelum tidur HP dimatikan ya. Kalau bisa teman-teman ganti dengan meditasi, merenung, nah itu bagus. Tapi merenungnya jangan dalam banget, jangan gara-gara merenung atau refleksi terakhir kita malah konflik, malah jadi istilahnya susah tidur. Jadi pikir yang relax yang santai-santai. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Oh ya teman-teman, kalau ada yang pengen ditanya boleh komen di bawah sini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.